هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Ini pertemuan ketiga kita. Kita akan belajar ilmu faraid, mudah belajar faraid. Untuk dasarnya, poin yang ketiga adalah mengenal syarat-syarat setiap bagian pasti yang dimiliki oleh ahli waris. Kita akan berbicara dari yang sederhana terlebih dahulu, yang ringkas-ringkas terlebih dahulu, yaitu kita akan membicarakan tentang bagian zauj atau suami. Di sini pastikan saya lingkari lebih tebal lagi, suami. Ya. Perhatikan, suami bagiannya cuma dua, antara setengah atau seperempat. Setengah atau satu berdua. Kapan seorang suami mendapatkan setengah? Perhatikan di sini, suami mendapatkan bagian setengah ketika tidak ada furu. Furu itu keturunan, baik cucu atau anak laki-laki atau anak perempuan atau cucu perempuan. Jadi kalau seorang suami sendirian tanpa ada keturunan atau furu, maka seorang suami mendapatkan bagian setengah. Dapat bagian setengah. Perhatikan, kapan suami mendapatkan bagian setengah? Ketika dia sendirian, artinya dia tanpa ditemani oleh furu. Furu itu anak, ya. Anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Itu artinya, kapan suami mendapatkan seperempat? Suami mendapatkan bagian seperempat ketika bersama dengan furu, ketika bersama dengan keturunan ini. Jadi kalau ada seorang istri meninggal dunia, meninggalkan ahli waris suami dan anak, maka suami mendapatkan bagian seperempat. Kenapa dapat seperempat? Karena dia bersama dengan keturunan atau bersama dengan anak dari mayit. Loh kok nggak setengah? Ya, dia dapat setengah bisa, tapi syaratnya dia tidak bersama dengan furu atau anak keturunan dari mayitnya tadi. Jadi itu untuk suami, kapan dapat setengah kita jadi paham, yaitu ketika tidak bersama dengan keturunan atau furu. Kapan dapat seperempat? Ketika bersama dengan keturunan atau furu. Itu kita copy dengan kepada zaujah. Zaujah atau istri, berarti yang meninggal adalah suami, itu mendapatkan seperempat. Kapan mendapatkan seperempat? Ketika zaujah tidak bersama dengan furu, dengan keturunan. Jadi saya ulang, zaujah dapat seperempat ketika tidak bersama dengan furu ini. Tidak bersama dengan ibnun, tidak bersama dengan bintun, tidak bersama dengan ibnu ibnin, tidak bersama dengan bintu ibnin. Maka zaujah dapat seperempat. Terus kapan zaujah dapat seperdelapan? Zaujah dapat seperdelapan ketika bersama dengan furu ini, ketika bersama dengan keturunan ini, bersama dengan ibnun, bersama dengan ibnu ibnin, bersama dengan bintun, bersama dengan bintu benin. Jadi zaujah dapat seperdelapan ketika bersama dengan furu. Sebaliknya, kalau tidak bersama dengan furu ini, tidak bersama dengan anak laki-laki atau anak perempuan atau anak cucu laki-laki atau cucu perempuan, maka zaujah mendapatkan bagian seperempat. Jadi mudah dimengerti ya ini. Untuk zauj kapan dapat setengah, kapan dapat seperempat. Untuk zaujah kapan dapat seperempat dan kapan dapat seperdelapan, kaitannya dengan masalah furu atau keturunan. Sangat mudah untuk dipahami, sangat mudah untuk dihafal. Berikutnya kita akan lanjutkan di anak perempuan atau bintun. Perhatikan sebagaimana yang di pertemuan kedua. Di pertemuan ketiga ini kita akan menerangkan kapan bintun dapat 2/3, kapan dapat setengah, kapan dapatkan asobah ma'al ghair, asobah bil ghair, mohon maaf ya. Bintun mendapatkan 2/3 itu ketika dia jumlahnya ada 2 atau lebih. Jadi kalau ada bintun, ada lagi anaknya yang lain perempuan juga bintun, maka bagian bintun tadi itu adalah 2/3. Kapan? Ketika berjumlah 2 atau lebih. Kemudian kapan dapat bagian setengah? Dapat bagian setengah atau 1/2 ketika
ketika dia sendirian. Dia tidak ada saudara perempuan yang lain, tidak ada. Dia sendirian, dia mendapatkan bagian setengah. Mendapatkan bagian 2/3, mendapatkan bagian setengah itu ketika bintun tidak bersama dengan ibnun, anak laki-laki. Kalau bintun jumlahnya berapapun, baik satu atau lebih, ketika bersama dengan ibnun, bersama dengan anak laki-laki, maka bintun mendapatkan asobah bil ghair. Asobah karena adanya anak laki-laki. Jadi mudah dimengerti ya, ini tolong difahami, dicatat baik-baik, yang di rumah yang mendengarkan ini dicatat baik-baik. Dapat 2/3 ketika 2 atau lebih, artinya berarti tidak ada ibnun. Dapat setengah ketika sendirian, artinya juga tidak ada ibnun. Begitu ada ibnun, bagian pasti ini tidak didapatkan, tapi anak perempuan ini mendapatkan bagian asobah bil ghair. Ini untuk bintun. Kemudian apa yang saya sampaikan di bintun ini kita copy paste di bintu benin. Ya, kita copy paste di bintu ibnin. Artinya ibnu ibnin dapat 2/3. Kapan? Ketika 2 atau lebih. Kapan bintu benin, cucu perempuan dari anak laki-laki ini mendapatkan setengah? Kapan? Ya ketika sendirian. Ketika sendirian. Mendapatkan 2/3 dan atau 1/2 itu dengan syarat tidak bersama dengan ibnu ibnin. Kalau bersama dengan cucu laki-laki atau ibnu ibnin, maka bagian bintu benin dari 2/3 atau setengah itu menjadi asobah bil ghair. Menjadi asobah bil ghair. Asobah mendapatkan sisa karena adanya cucu laki-laki ini. Jadi mendapatkan 2/3, 1/2 itu dengan syarat tidak bersama dengan ibnu ibnin. Jadi itu untuk bagian pastinya. Kemudian saya tambahkan, bintu benin juga mendapatkan tambahan, mendapatkan bagian 1/6. Kapan mendapatkan bagian 1/6? Yaitu ketika bintun mendapatkan bagian setengah. Jadi 1/6 di sini itu berkaitan erat dengan bagian setengah yang dimiliki oleh bintun. Jadi kalau ada bintun 1, ada bintu benin 1 umpamanya, maka bintun dapat setengah, bintu benin itu dapat 1/6. Kenapa dapat 1/6? Karena bintun dapat cuma setengah. Artinya kalau kita bahasakan dengan bahasa sederhana, bintun mendapatkan sendirian, yang artinya dapatkan setengah, bukan berarti tidak ada ibnun ya, pastinya tidak ada ibnun. Maka bintu benin ketika bintun dapat setengah, bintu benin mendapatkan bagian 1/6. Jadi sekarang sudah dimengerti kapan dapat 2/3 itu dengan syarat 2 atau lebih. Kapan dapat setengah? Ketika sendirian. Dua-duanya ini disyaratkan tidak ada ibnu ibnin. Kalau ada ibnu ibnin, dari mendapatkan bagian pasti ini berubah menjadi mendapatkan bagian asobah bil ghair atau bagian sisa. Demikian untuk season 3 ini bisa diperhatikan dengan baik-baik. Kita baru mempelajari 4 orang yang mendapatkan bagian pasti, zauj, zaujah, bintun, dan bintu benin. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya membicarakan tentang masalah saudara-saudara perempuan yang mendapatkan bagian-bagian pasti ini. Kemudian kita akan lanjutkan semuanya, mudah-mudahan nanti semuanya kita bisa hafal dan bisa mengerti dengan mudah. Belajar lebih mudah mengenal ilmu faraid secara dasar dari teori ini. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل